Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa siap menghadapi berbagai macam dinamika dalam kehidupan kita. Baik dalam keadaan suka maupun duka, keimanan senantiasa bersemayam di dalam dada. Keimanan yang senantiasa bersemayam di dalam dada akan membuat kehidupan serasa mudah untuk dilaluinya. Tak terkecuali ketika dalam kehidupan rumah tangga menghadapi fase-fase yang sebenarnya setiap kita sudah sangat tahu bahwa setelah fase menikah, pasti ke depan ada fase yang disebut dengan masa kehamilan. Masa di mana setiap insan yang memasuki kehidupan rumah tangga sangat menanti-nantikannya. Karena memang salah satu tujuan dari berumah tangga adalah melahirkan generasi, yakni generasi yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, dalam program Asmara, Amanah, Sakinah, Mawadah, Rahmah kali ini, kita akan berbincang dengan tema tentang amalan dan doa ketika mengalami kesulitan saat melahirkan. Sebab ketika sepasang suami istri kemudian dalam perjalanan rumah tangganya sekian waktu setelah akad nikah, kemudian sang istri terlambat menstruasi, hal yang paling mendebarkan adalah harap-harap cemas. Apakah sang pasangan memang betul-betul sudah hamil sebagai tanda awal untuk mendapatkan anak sebagai regenerasi kehidupannya, ataukah justru hanya karena keterlambatan menstruasi secara normal saja? Fase ini sudah membuat sepasang suami istri sangat harap-harap cemas. Namun begitu mereka periksa ke medis, baik ke dokter maupun ke bidan, kemudian mendapat informasi bahwa sang istri positif hamil, kebahagiaan saat itu pasti kebahagiaan yang tiada taranya. Bagi yang sudah merasakan fase ini, pasti tersenyum melihat ungkapan saya ini atau mendengar ungkapan saya ini. Bagi Anda yang mungkin sekarang masih jomblo, Anda mungkin hanya bisa tersenyum-senyum sambil memunculkan tanda tanya besar. Apa iya sampai begitu surprise-nya mendengar pasangan mendapatkan positif penjelasan dari ahli medis sudah positif hamil? Jawabannya iya. Dan memang berjuta rasa ketika mendapat informasi ya sebagai suami pasangannya atau istrinya hamil, bahkan bagi seorang istri yang betul-betul akan ada makhluk baru di dalam perutnya nanti, mendengar informasi bahwa dia hamil, itu juga surprise yang sangat luar biasa. Ada bunga-bunga kebahagiaan, ada gambaran-gambaran tentang indahnya kehidupan rumah tangga jika kelak lahir sang jabang bayi yang akan mengisi ruang-ruang rumahnya dengan tangis, dengan gelak tawa, bahkan ketika nanti sudah tumbuh kembang menuju kanak-kanak dari orok, sudah semakin pandai berceloteh. Yang jelas berjuta rasa itu saling berkecamuk, bergantian siang dan malam. Dan pada saat itu tidak ungkapan yang terindah kecuali lantunan-lantunan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya rasa syukur yang tak berhingga, ungkapan-ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan tidak jarang diiringi dengan tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan dalam proses tumbuh kembangnya janin di dalam kandungan, biasanya sepasang suami istri pun akan sudah mulai sangat merawatnya dengan baik. Dan disinilah cikal bakal benih kasih sayang orang tua kepada anaknya. Meskipun masih baru benih janin di dalam perut, baru
terdeteksi positif hamil saja, orang tua sudah sangat perhitungan, sangat dijaga kehamilan itu. Mulai dari makanan, biasanya makanan dipilah dan dipilih. Mulai dari yang proteinnya bagus, baik yang nabati maupun hewani. Kemudian menu-menu tambahan juga biasanya ditambah, yang kira-kira akan membuat tumbuh kembang janin dalam keadaan baik, dalam keadaan prima. Terkadang baik saja merasa tidak cukup, tapi harus prima, betul-betul janin yang ada di dalam kandungan berkembang dengan baik. Pada bulan-bulan tertentu, biasanya mulai bulan ketiga, itu sudah mulai konsul tambahan. Bukan sekedar kontrol kehamilan dalam arti ingin melihat apakah perutnya sudah besar atau belum, tetapi sudah sampai dalam teknologi yang canggih seperti hari ini, sepasang suami istri meminta kepada dokter untuk diperiksa secara USG. Diteropong sang janin yang ada dalam kandungan, kira-kira bagaimana perkembangannya. Tak terkecuali yang dikontrol di sana adalah detak-detak jantung sang janin. Ketika detak jantungnya berjalan normal, sepasang suami istri ini pun sangat merasa bahagia. Istrinya pun merasa semakin gembira. Dalam perjalanannya lagi, mulai semakin bertambah besar kandungannya, semakin membesar perutnya, masuk pada bulan 7, bulan ke-8, biasanya secara physically, pemeliharaan ini pun sudah mulai merambah pada amal-amal aktivitas sang ibu. Sang ibu, kalau semula dalam kehamilan di bawah 5 bulan misalnya dilarang banyak bergerak, justru pada saat memasuki bulan ke-8 sampai bulan ke-9, sudah mulai dianjurkan untuk banyak bergerak. Bagi wanita mukminah, solehah, mereka dianjurkan untuk menambah salah satu nama sholatnya. Bukan hanya yang 5 waktu saja tentu saja. Kalau sholat 5 waktu semua kita sudah tahu. Isya misalnya, berikutnya disusul dengan subuh, duhur, asar, maghrib. Tapi bagi wanita mukminah solehah yang dalam keadaan hamil, untuk memelihara kandungannya, mempersiapkan kelancaran persalinannya kelak, kemudian biasanya dianjurkan untuk banyak melakukan sholat tahajud. Bahkan dianjurkan sebelum melakukan sholat tahajud, alangkah baiknya jika mereka mandi mengguyur seluruh tubuhnya. Amalan apa lagikah yang dipersiapkan sehingga nanti detik-detik kelahiran tiba? Kita akan bicarakan selepas yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih Anda masih bersama dengan Asmara. Dalam program ini kita memang banyak membahas tentang seputar kehidupan rumah tangga. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya bagi wanita mukminah solehah dianjurkan dalam kehamilan yang sudah semakin membesar, apalagi masuk bulannya kata orang, antara bulan 8, bulan 9, dianjurkan untuk banyak melakukan sholat tahajud. Diawali dengan mandi mengguyur seluruh badan. Mungkin secara pribadi saya juga belum tahu kajiannya secara ilmiah seperti apa. Tetapi ada yang mengatakan memang kondisi air dalam keadaan sepertiga malam yang terakhir di seluruh permukaan bumi, air-air di muka bumi itu mengandung kadar mineral yang tinggi. Barangkali dari sinilah ya ketika seorang wanita hamil mandi dengan air diguyur seluruh tubuhnya, mineral-mineral itu akan meresap ke dalam tubuh, memberikan penyegaran, penguatan kepada dirinya dan juga tentu saja kepada janinnya.
Lantas ada juga saran-saran untuk mempermudah pembukaan pada saat menjelang proses kelahiran nanti. Kalau ia adalah seorang ibu rumah tangga yang rajin bekerja, dianjurkan untuk rajin ngepel. Karena pada saat melakukan gerakan ngepel, di sana juga akan membuat otot-otot semakin lentur, semakin kuat, dan bahkan juga dianjurkan untuk jalan-jalan. Pertanyaannya, bagaimana jika ikhtiar-ikhtiar yang baik ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, tapi ternyata hasil cek kesehatan bagus, tulang panggulnya juga besar atau lebar, tapi kok pada saat menjelang proses kelahiran ada saja ya kesulitan-kesulitannya. Atau barangkali ada di antara Anda yang merasa, tapi kok masih deg-degan ya? Jangan-jangan nanti proses kelahirannya susah. Terus bagaimana dong supaya menjadi lancar? Jangan khawatir. Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang sangat membimbing umatnya untuk senantiasa hidup dalam ketenangan hati. Yang dengan ketenangan hati itu akan memperlancar segala urusan-urusan. Rasulullah SAW banyak memberikan tips kepada kita, bagaimanakah jika ternyata na'udzubillah min dalik, proses kelahiran mengalami kesulitan. Saya akan bacakan saja di sini beberapa penjelasannya, bahwasanya proses kelahiran bayi yang begitu berat dan menyakitkan ternyata memang pernah dialami oleh Siti Maryam, yakni ibunda Nabi Isa alaihissalam. Kalau dalam kisah ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang turun tangan langsung. Tetapi ketika Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam proses melahirkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy untuk membacakan beberapa ayat. Yang pertama, yakni ayat kursi. Bagi Anda yang sudah hafal lafaznya, mari ikuti bersama dengan saya. Bagi Anda yang belum hafal, inilah kesempatan Anda untuk menyimak sebaik-baiknya lafaz atau bacaan ayat kursi sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini dijadikan bacaan untuk membantu proses kelahiran Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 255. Jadi sekali lagi bagi Anda yang belum hafal ayat ini, silakan bisa dibuka kembali. Kemudian Anda baca perlahan, diulang. Cara menghafalnya juga mudah, bisa dipotong misalnya dari kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diulang 10 kali. Insya Allah pada kali yang ke-10 Anda pasti sudah hafal di luar kepala. Di setiap penggalan diulang, kemudian dirangkai, dirangkai, maka Anda akan menjadi orang yang hafal ayat kursi. Khususnya bagi ibu-ibu yang sekarang sudah mulai memasuki masa kehamilan. Bagi para suami calon bapak yang sekarang istrinya sudah dalam keadaan hamil. Kalau betul-betul Anda belum hafal, jangan khawatir, masih ada waktu. Bukalah Al-Quran, bacalah perlahan, dihafal, kemudian dihayati dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ada ayat ke-54 dari surah Al-A'raf. Silahkan, nanti juga bisa dibuka Qur'annya. Saya ulang lagi, ayat ke-54 dari surah Al-A'raf. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar yatluhu hafitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharat bi amrihi ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ini dibaca melanjutkan dari ayat di atasnya. Surah Al-Baqarah ayat 255 ditambah atau disambung dengan ayat ke-54 surah Al-A'raf. Dalam kisah tentang Fatimah ini masih dilanjutkan lagi. Zainab Al-Jahsy membaca ayat ketiga dari surah Yunus. Saya ulang, surah ketiga, ayat ketiga dari surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnihi dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadakkarun. Silakan Anda bisa buka ayatnya. Surah Yunus ayat ketiga. Dibaca perlahan-lahan. Masih dirangkai lagi pada poinnya keempat, yakni dengan istilah Al-Mu'awwidatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Saya yakin setiap orang-orang beriman pasti sudah sangat hafal. Jika Anda memang sudah hafal, jangan lupa perbaiki makhrajul hurufnya, tajwidnya, supaya lebih fasih. Dibaca dengan suara lantang, a, i, u, e, o-nya, artikulasinya jelas. Seperti apakah cara pembacaannya? Kita akan lanjutkan selepas yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Iya, sahabat Zakat TV, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama dengan Asmara. Dengan tema yang kita sedang perbincangkan kali ini adalah doa dan amalan menghadapi proses kelahiran yang mengalami kesulitan. Tadi sudah saya bacakan beberapa ayat atau potongan rangkaian ayat yang dibaca oleh Zainab Al-Jahsy, dipinta oleh Rasulullah SAW, juga Ummu Salamah ketika menghadapi proses kelahiran Fatimah. Saya lanjutkan pada poin yang keempat, tadi surah Al-Falaq dan An-Nas. Cara membacanya pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu adalah surah Al-Falaq. Sekarang surah An-Nas. Nanti dalam teknik pembacaannya tinggal disambung saja, yakni Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu rangkaian beberapa ayat yang bisa dibacakan atau dibaca oleh wanita hamil pada saat detik-detik proses menghadapi kelahirannya. Nah, di sini disebutkan pula bahwa Ibnu As-Sini juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas sebuah amalan untuk membantu meringankan proses kelahiran. Rasulullah SAW
memberi petunjuk jika seorang wanita mengalami kesulitan saat bersalin, hendaklah disediakan sebuah tempat air yang halus. Pada tempat itu dituliskan hal berikut ini. Mungkin kalau hari ini mudahnya saja diambilkan mangkok yang bersih, yang bagus. Kemudian di mangkok itu dituliskan ujung ayat ke-35 surah Al-Ahqaf. Saya ulang, ujung ayat ke-35 surah Al-Ahqaf ditulis di atas bejana atau mangkok. Yang lafaznya atau bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'ah min nahar balaghu fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Kemudian yang kedua, ujung ayat ke-46 surah An-Nazi'at. Ujung ayat ke-46 surah An-Nazi'at yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Baru yang ketiga, sepenggal depan ayat ke-111 surah Yusuf. Saya ulang, sepenggal depan ayat 111 surah Yusuf. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun la ulil albab. Maaf, saya ulang lagi. Saya perbaharui pembacaannya. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Kemudian airnya dibuat mandi dan minum. Selebihnya dipercikan ke perut dan kemaluan wanita yang akan melahirkan. Syekh Ibnu Dhofar Al-Maliki yang wafat pada tahun 565 Hijriah bercerita, adalah Abu Asiri ketika masih kecil menunggui ibunya yang sedang mengalami kesulitan dan kesakitan saat persalinan. Ibunya menyuruhnya memanggil ayahnya yang sedang keluar rumah. "Wahai ibu," kata Abu Asiri, "apakah dalam kondisi seperti ini engkau akan meminta pertolongan kepada makhluk yang tidak bisa membawa manfaat atau bahaya dan menjadikanku sebagai utusan pula kepadanya?" "Sebentar lagi aku mati," kata ibunya. "Ibu, katakanlah, ya Allah, tolonglah aku," bimbing Abu Asiri. Maka ibunya mengatakannya. Dan seketika itu juga bayinya lahir. Dalam detik-detik menjelang kelahiran bayi, seorang ibu perlu mendapatkan bimbingan dan arahan agar berdoa dan menyerahkan nasib sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus-menerus dibimbing untuk ingat hanya kepada Allah, beristighfar dan bertaubat setulus hati kepadanya, sehingga Allah memberikan kemudahan menjalani proses persalinan dengan cepat dan selamat. Bukankah ketika perut sudah mulai melilit, bahkan dari rasa mules yang awalnya barangkali cuma 3 jam sekali akan berubah menjadi 1 jam sekali. Kemudian semakin meningkat setengah jam sekali. Semakin hebat rasa sakit itu ketika pembukaan jalan keluarnya bayi sudah mulai terbuka. Rasa sakit yang begitu hebat dari rasa mules itu akan terjadi bahkan bisa dihitung dalam ukuran menit. Mungkin 5 menit sekali. Nah, dalam kondisi seperti ini, wanita betul-betul dalam keadaan yang panik luar biasa. Akan ada pertaruhan nyawa antara hidup dan mati. Sebagaimana dulu ketika pertama mendapat berita tentang kehamilannya, dia gembira, harap-harap cemas. Kali ini harap-harap cemas diiringi dengan rasa takut yang begitu luar biasa. Tapi ingatlah, bagi orang-orang beriman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut
dan jangan kamu berduka cita, sebab kamu berada dalam posisi yang mulia jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sehingga perjuangan melahirkan seorang bayi sesungguhnya adalah al-jihadu fi sabilillah, merupakan jihadnya seorang wanita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak main-main jika jihad berperang di medan perang menghadapi orang-orang kafir, taruhannya adalah pertumpahan darah, maka seorang ibu pada proses ia akan melahirkan seorang bayi, ia sudah terlebih dahulu menumpahkan darah. Inilah pula kenapa di dalam Islam wanita yang sedang dalam proses melahirkan perlu mendapatkan bimbingan-bimbingan supaya lafaz-lafaz, jeritan-jeritan yang keluar tetap lafdul jalalah Allah, 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 wala li ghairihi, bukan yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.